Mata batin itu benar-benar murni, tidak ada campur tangan, apa istilahnya, tidak ada hubungannya dengan hal-hal lain. Kalau ada hubungannya dengan hal-hal lain itu bisa disebut ilusi, bisa disebut halusinasi. Oh, betul. Berarti alhamdulillah. Terima kasih Gus. Ya. Saya bisa silaturahmi lagi. Kamu panjenengan untuk belajar lagi nih. Sambil tut enggak apa-apa ya Gus? Monggo. Tut santai. Oke. Ini Gus, sesi kali ini saya pengen tahu nih tentang apa seputaran mata batin Gus. Ya. Mohon berdarahnya supaya bisa manfaat untuk belajar semuanya, juga pemirsa. Ya, kalau kita bicara tentang tarekat, bicara tentang semedi, meditasi, tafakur, tentang ketenangan jiwa, kematangan jiwa, tentang ngolah jiwa, ngolah rasa, memang ada salah satu ilmu yang selama ini akrab di ruang pemahaman kita, yang disebut dengan mata batin. Mata batin ini adalah disebut dengan mata ketiga. Kan kita punya mata dohir dua ya, kanan sama kiri. Nah ini ada satu lagi mata yang ketiga yang disebut mata batin. Ini pusatnya di otak. Karena kita tahu bahwa di dalam ilmu tarekat otak ini adalah rajanya indera. Otak ini memimpin 4 indera, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, sama pengucapan. Nah, yang kelima adalah dari efek ujung jari ini. Ini ada yang namanya angan-angan. Dengan jari ini otak mengangan. Nah, itulah 5 indera ini semuanya dirajai oleh akal. Nah, kalau akal ini masih menggunakan perangkat dohir, telinga umpamanya, itu namanya pendengaran dohir. Nah, kalau akal namanya pendengaran batin. Kalau penciuman lewat perangkat hidung itu namanya penciuman dohir. Kalau akal penciuman batin. Kalau mulut itu dengan ucapan dohir, tapi kalau akal murni itu namanya pengucapan batin. Terus angan-angan lebih dalam lagi nanti panggrahita namanya, kawaskitan, dalam arti panggrahitan itu. Dan khususnya mata batin ini adalah ketika otak ini menangkap sesuatu ini sudah tidak pakai perangkat mata. Jadi disebutlah mata ketiga atau mata batin. Perangkatnya adalah akal murni, inti akal. Nah, dengan perangkat akal murni atau inti akal ini, kita bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh kedua mata ini. Contohnya makhluk gaib. Makhluk gaib kan banyak. Makhluk-makhluk penasaran, dedemit, atau hantu, jin, itu bisa. Terus nanti kalau para rasul, para nabi itu bisa melihat malaikat. Tuh. Tapi para rasul dan para nabi itu dikuatkan dengan mata hati dan mata semesta. Dan mereka masuk ekstase, trans ke alam sana, atau mungkin malaikatnya datang di dimensi ruang dan waktunya bumi ini. Tapi kita nggak bisa ketika membahas mata batin, kita bahas mata hati dan mata semesta. Salah satu, karena nanti akan campur aduk. Nah, kembalilah ke pertanyaan panjenengan, mata batin itu adalah mata penglihatan yang muncul dari daya inti akal, muncul dari daya akal murni, kayak gitu, Pak Bambang. Berarti memang sekupnya di akal gitu, gitu. Jadi kalau ada yang lain-lain berarti sekupnya beda lagi. Beda lagi. Terus tentang mata
batin ini Gus. Ya ini kan pasti penasaran ini. Nah orang-orang pemirsa juga pasti ini. Ada yang bisa melakukan, ada yang tidak. Nah ini kira-kira kondisi apa saja sih Gus yang bisa mengkondisikan agar mata batin seseorang itu bisa diaktifkan? Mohon udaranya. Ya. Mata batin ini satu bisa diaktifkan kalau dia dilatih kemurniannya. Kedua dilatih ketenangannya. Terus ketiga dia dilatih selalu menyambung kepada sumber daya segalanya. Siapa itu? Allah Ta'ala atau Tuhan. Jadi otak ini untuk memunculkan kemampuan mata murninya, mata inti akal atau mata batinnya, itu dia tiap hari harus dilatih untuk murni, tenang. Lah itu perangkatnya adalah dengan semedi, meditasi, tafakur. Itu akan menenangkan otak. Lah dengan kita menenangkan otak, memurnikan otak ini, kita sebetulnya memberi ruang waktu kepada daya otak ini, daya inti akal ini untuk bertumbuh dan berkembang. Dan selama ini kan otak kita itu selalu diperkosa untuk memikirkan hal-hal yang multidimensi. Nah kalau dia tenang, terlalu banyak digunakan, ya. Jadi harus ada satu titik istirahat. Dia istirahat, berhenti, dia tenang, nyaman, murni, itu memberi ruang untuk tumbuh dan berkembang daya itu. Nah, kalau sudah tumbuh dan berkembang daya itu disambungkan ke Tuhan. Dengan apa? Kesadaran. Sadar adanya sumber daya penglihatan. Khususnya ya. Itu maka mata batin ini lama-lama akan tergugah. Dan itu bisa melihat hal-hal yang selama ini tidak bisa dilihat oleh kedua mata zahir kita ini. Seperti itu, Mas. Terus ini Gus, ini tentang mata batin lagi. Ada yang seseorang bisa melihat langsung, tapi ada yang bisa melihat dengan sejenak menenangkan diri baru bisa. Nah ini kira-kira bagaimana nih Gus? Bisa dijelaskan kondisi seperti itu? Mata batin ini kalau belum matang atau belum mapan atau belum tergugah secara sempurna, itu kadang-kadang muncul letupan-letupan. Oh gitu. Contohnya, secara tidak sengaja melihat makhluk gaib, tapi tidak bisa diulang. Ketika panjenengan zikir bisa melihat cahaya, bisa melihat ini, itu sesungguhnya letupan-letupan mata batin yang muncul sementara. Dan itu sulit untuk diulang. Itulah namanya letupan, percikan-percikan saja. Makanya di majelis kami, kalau sampean dalam zikir melihat hal-hal tertentu, anggap saja itu bunga-bunga zikir. Karena kalau bunga-bunga zikir itu sampean pikirkan, sampean apa istilahnya, sampean berpersepsi kepadanya, nanti kumpulan-kumpulan persepsi itu akhirnya menjadi halusinasi. Itu. Nah, itu untuk mengamankan semuanya, makanya apa yang kamu lihat dalam zikirmu itu hanya bunga-bunga zikir. Nah, karena sampean sedang berzikir, maka yang jenengan tegakkan adalah zikir jenengan, tauhid jenengan. Tidak perlu kita berpersepsi dengan pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Itu masih percikan-percikan. Tapi disebut mata batin itu sampean tergugah, itu bisa menyengaja. Jenengan benar-benar bisa memfokuskan inti akal, memfokuskan kemurnian akal untuk melihat hal-hal yang terjadi atau hal-hal yang ada di tempat tertentu. Contohnya ada rumah kosong. Dengan inti akal ini sampean bisa melihat apa hal gaib yang ada di dalam rumah kosong. Di sebuah tempat atau mungkin di satu titik yang energinya kuat. Sampai dengan inti akal atau akal murni itu bisa melihat ada energi apa di situ. Itu bisa sampean sengaja karena mata batin jenengan sudah tergugah dan maksimal atau udah mateng kayak gitu. Terus gini,
Mata batin itu benar-benar murni, tidak ada campur tangan, apa istilahnya, tidak ada hubungannya dengan hal-hal lain. Kalau ada hubungannya dengan hal-hal lain itu bisa disebut ilusi, bisa disebut halusinasi. Oh, gitu. Nah, Berarti ilusi dan halusinasi itu contohnya gini. Pada suatu tempat sampean merasa takut. Di malam hari sampean duduk di suatu tempat dan sampean takut. Atau mungkin di rumah sampean takut. Dari ketakutan sampean itu muncul satu was-was atau kekhawatiran, jangan-jangan nanti ada ini. Lah ini terrespon oleh otak sampean. Akhirnya muncul gambaran-gambaran itu, padahal itu hanya ilusi atau halusinasi. Nah, mata batin ini tidak pakai perangkat-perangkat lain, seperti perangkat nafsu, ketakutan, atau mungkin sampean berkeinginan tertentu, itu mah justru akan mengotori inti akal atau akal murni itu tadi. Makanya mata batin ini tidak bisa sampean inginkan, sampean maui, aku ingin melihat ini, tidak bisa. Sampean harus masuk ke akal murni, sampean nembus lagi ke inti akal. Jadi benar-benar netral, tenang, murni, sampean baru bisa menangkap. Tuh, tidak boleh dicampuri oleh perangkat-perangkat lain. Itu. Kalau tercampuri disebut dengan ilusi atau halusinasi. Hasilnya disebut tahayul. Orang Jawa mengatakan gugon Tuhan. Tuh. Jadi mata batin itu muncul dari kemurnian akal dan inti akal kayak gitu. Bang. Jadi ini pertanyaan boleh Gus. Ini hanya bukan untuk memberikan penilaian atau apa, cuman ini kan untuk komparasi atau perbandingan pembelajaran ini. Ini kadang ada orang yang menyentuh sesuatu atau apa, terus orang itu bisa seolah melihat alur kejadian, flashback dan sebagainya, itu perdaranya gimana Gus? Nah, flashback ke masa lalu atau ke depan kayak gitu? Biasanya ke masa lalu. Kadang-kadang juga ada yang orang bilang masa depan, tapi kebanyakan bilang masa lalu, entah berapa hari yang lalu, entah bulan atau tahun. Nah, ini kira-kira perdaranya bagaimana Gus? Itu perlu pengujian. Oh gitu. Pengujian empiris, ternyata apa yang dia katakan benar, nah itu mata batin. Mana ya, saya melihat panjenengan. Oh, mbah jenengan dulu kerjanya ini. Mbah jenengan sakit ini terus meninggal. Nah itu mata batin. Kalau jenengan mengatakan kok betul ya, itu mata batin. Tapi kadang gini, kita sulit ya mempercaya output dari mata batin ini, karena kadang-kadang orang menggunakan pengertian tentang mata batin itu karena mereka mempunyai satu tendensi tertentu, akhirnya berpura-pura. Padahal dia nggak lihat, terus pura-pura lihat. Oh, kamu ini ada ininya, itu pura-pura banyak. Oh gitu ya. Yang namanya mata batin itu netral, murni. Kemurnian dan kenetralan ini dan ketenangan yang sebenar-benarnya tenang itu baru masuk ke inti akal. Jadi muncul nanti kekuatan mata batin. Dan mohon maaf, mata batin ini outputnya atau hasilnya rata-rata itu, kalau orang mampu ke situ untuk menghargai orang lain atau menghargai sistem alam, rata-rata dia rahasiakan. Tapi kalau memang itu butuh dia keluarkan dan itu bermanfaat, biasanya bisa. Kayak gitu, seperti Jongko Joyoboyo itu besok pada suatu saat ada ini kayak gitu. Dan itu tepat, banyak yang tepat walaupun tidak 100%. Tuh, terkenal kondang dengan Jongko Joyoboyo kan ya. Itu termasuk penglihatan yang tajam ya Gus ya. Penglihatan tajam, tapi Jongko Joyoboyo itu didukung oleh mata hati dan mata semesta. Iya, betul. Jadi itu enggak cuma mata batin kayak gitu. Nah, kita kan sekarang sedang membahas mata batin. Di ranah mata batin dulu. Ya. Nah, jadi kan kita bisa mempunyai kriteria nih Gus. Berarti kalau tadi dijelaskan bahwa murni tanpa perantara berarti. Kalau yang saya contohkan itu kan ibaratnya
masih ada sedikit perantara gitu. Ya, kalau indra lah itu. Indra apa itu indra keinginan, kemauan. Nah, itu bisa muncul jadi halusinasi dan ilusi. Itu intinya tanpa perantara gitu. Artinya tanpa suatu embel-embel apapun bisa muncul dan sebagainya gitu. Iya. Nah, mata batin ini kalau benar-benar murni, benar-benar menembus ke inti akal, sampai bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Alim yang maha mengajari. Alamal insana malam ya'lam itu tadi. Jadi inti akal atau akal murni ini benar-benar tersambung kepada Allah. Nah, di situ ada yang namanya Baitul Ma'mur. Itu rumah kemakmuran Tuhan di sana. Jadi nyambung ke Tuhan. Nah, seperti itu. Terus ini Gus, mata batin tadi. Bagi yang sudah aktif ini, contoh saja. Kan kalau dalam rangka umpamanya digunakan seperti kita mempunyai korek, ada yang butuh dipinjemi. Jadi kalau dalam ranah atau kerangka untuk menolong seseorang dalam hal kebaikan itu kira-kira atrapnya gimana Gus menurut panjenengan? Apakah diperbolehkan atau tidak boleh, itu bagaimana? Ya kalau memang itu benar-benar penting dan itu diperlukan, boleh. Karena dengan mata batin atau inti akal atau akal murni ini sampean bisa melihat senyata-nyatanya. Dan kenyataan itu kalau memang diperlukan dan kita ungkapkan, itu akan lebih memberi petunjuk kepada orang-orang yang istilahnya butuh kejelasan itu. Tapi mohon maaf, untuk orang-orang tarekat jarang kayak gitu. Jarang. Karena kelas mereka beda. Kelas mereka adalah mata batin atau inti akal ini lebih cenderung kepada hidayatullah, petunjuk untuk dia lebih dekat kepada Tuhan, petunjuk agar dia lebih untuk menyempurnakan penghambaan, untuk menyempurnakan tauhid, kayak gitu. Nah, kalau itu digunakan untuk tertulung atau digunakan untuk apa, itu sudah bukan lagi spiritual, tapi itu sudah modelnya supranatural. Beda. Berarti ini rananya mata batin supranatural nanti beda lagi. Supranatural nanti berhubungan dengan kamu kesantet, kamu kena tenung, warungmu diganggu, pakai ini. Lah ini sudah ke supranatural dan itu mohon maaf itu rawan dengan penipuan. Ya. Jadi rawan dengan pura-pura, rawan dengan apa istilahnya orang pakai topeng. Ya, jadi mata batin ini lebih murni, ini untuk secara pribadi saya itu untuk menyempurnakan penghambaan saya, menyempurnakan tauhid saya, hubungan dengan Tuhan, dan hubungannya dengan anggota majelis itu untuk menuntun dan membimbing para murid, para salih untuk lebih dekat dengan Tuhan. Jadi tidak ada hubungannya dengan tetulung-tetulung yang seperti jenengan sebut sebagai supranatural lagi. Jadi tidak lepas dari spiritual, spere atau spiritus kalau bahasa Latinnya itu daya yang untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kayak gitu. Semakin dekat dengan Tuhan, mereka akan semakin dekat dengan hidayatullah, dan hidayah ini disebarkan ke semua makhluk atau sesama manusia bil khusus kayak gitu. Mata batin di sini kalau orang-orang tasawuf atau orang-orang tarekat lebih ke spiritual, keagamaan, hubungannya dengan penghambaan dan hablum minallah, tauhid kayak gitu. Hablum minana supaya kita lebih bermanfaat saja, tapi tidak sampai ke level supranatural yang selama ini kita pahami ya. Jadi dukun atau jadi orang benar. Gitu. Jadi kan ini rananya kita sebagai orang tarekat, berarti anugerah mata batin itu dalam rangka meningkatkan membaca. Dalam Quran kan ada Iqra bismi rabbika khalaq. Kita diperintahkan untuk membaca lah. Ini kan juga salah satu perangkat untuk membaca dalam
rangka perjalanan ketawitan kepada Allah gitu Gus. Ya, contohnya gini. Nah, mata batin bagi orang pejalan Tuhan, mereka bisa melihat makhluk-makhluk penasaran. Itu untuk mereka doakan, untuk mereka sempurnakan, untuk mereka rahmati dengan syahadat-syahadat yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umpamanya ada roh yang istilahnya kurang pas gitu ya, perlu disempurnakan, dibebaskan dari apa ya, itu kita doakan mereka. Itu kan kita berkaca pada baginda Nabi, katanya jalan-jalan bertemu satu pekuburan, beliau mendengar di dalam pekuburan itu ada yang nangis. Terus akhirnya dikasih pelepah kurma. Sampai pelepah kurma ini kering, siksa yang dikubur itu akan berarti sementara diringankan. Nah ini, jadi nanti berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib, tapi untuk rahmatan lil alamin. Jadi untuk tegur sapa dalam arti la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah itu nanti dikomparasikan dengan mata hati, mata semesta, seperti Kanjeng Nabi akrab dengan malaikat Jibril. Terus Nabi Musa akrab dengan Nabi Khidir. Terus banyak sekali contoh-contoh para nabi zaman dahulu. Yang paling kuat adalah Sulaiman. Sulaiman dekat dengan jin Sakhar, akrab dengan jin Ifrit, dan bahkan Sulaiman itu bisa berhubungan dengan para jin. Nah itu lebih ke situ tingkatannya kalau orang-orang tasawuf atau orang-orang tarekat kayak gitu. Berarti mengenai perangkat itu juga dalam rangka bertarekat, berjalan untuk menyempurnakan taat kepada Tuhan juga. Otomatis nanti penglihatan batin itu juga dengan sendirinya bisa memperhatikan alam, menyejahterakan alam, dalam arti bukan materi ya, tapi dengan caranya sendiri, dengan doa, lebih mengetahui apa sih yang kurang dari kondisi di sekitar saya. Didoakan, disyahadatkan, maka menjadi sempurna. Gitu ya Gus. Ya seperti para wali ya, para penjaga negara, para penjaga benua, terus wali-wali sir yang suka mendoakan alam, wali jiwa yang memperbaiki alam, itu mata batin, mata hati, dan mata semesta itu berperanan penting dalam setiap amalia. Terus mereka selalu bertauhid, bersolawat, kemudian menebarkan salam, salamun qaulam mir rabbir rahim. Kapasitasnya atau makomnya di situ. Bukan untuk melihat seseorang, "Wow, kamu miskin, untuk kaya kamu kayak gini, wow, kamu itu ada yang ganggu, terus solusinya begini, ubur rempainya ini," enggak kayak gitu. Itu lebih aslinya itu lebih ke lapis luar mata batin, itu belum ke inti. Karena mata batin memang banyak lapis-lapisnya. Nah, itu lebih ke condong ke indigo ya. Indigo ke supranaturalnya. Iya, supranatural, lebih ke indigo, lebih ke supranatural itu. Mata batin di sini untuk menyempurnakan penghambaan kita pada Tuhan. Kayak gitu. Berarti ini kalau saya garis bawahi dalam kitab bertarekat, anugerah mata batin ini menjadi penunjang, menjadi fungsi kita sebagai khalifah di semesta ini ya Gus. Menjadi lebih tajam dalam penuntunan. Kita tertuntun oleh daya mata batin kita. Nanti kan ada pendengaran batin, ada penciuman batin, ada kata batin kan itu. Itu intinya di sini. Nah nanti lebih dalam lagi ke mata hati. Mata hati lebih detail lagi. Tapi kita coba kenalkan ini dulu. Gitu Pak Bambang. Ini pemirsa, ini kita sudah mendapatkan banyak informasi atau kasanah tentang mata batin dari Gus Rafiq ini. Semoga menjadi manfaat. Amin. Untuk saya juga, untuk pemirsa, untuk semuanya, menjadi rahmat bagi kita semua. Yang jelas
ini bukan berarti saya ngajari ya, ini cuman kita bagi pengalaman aja. Oke, betul Gus. Ini kan sama-sama Gus. Nah, Jadi semua butuh proses dari kita, dari pembelajaran ini kan menjadi lebih terfokus agar tidak salah langkah, karena kita dalam berthariqat harus lebih fokus dalam kerangka mata batin ini bukan ke arah keinginan supranatural, tapi dalam rangka untuk menjernihkan perjalanan kekelifahan kita. Gitu ya, guys. spiritual. Ya, spiritual kita. Nanti arahnya ke sana.